Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra dari kelas S12 absen 31. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas PKWU individu tentang tokoh kerajinan Nusantara. Di sini saya memilih Dewi Tanjungsari sebagai tokoh yang ingin saya presentasikan. Dewi Tanjungsari adalah salah satu dari sekian banyak pengusaha sukses yang berangkat dari kreativitas meskipun hanya memiliki sedikit modal. Ia lahir di Malang pada tanggal 17 Mei 1978. Latar belakang kehidupan keluarganya yang sangat sederhana tidak membuatnya berkecil hati untuk terus berjuang meraih cita-citanya untuk menjadi pengusaha sukses. Pada tahun 2005, usaha Dewi berkembang begitu pesat. Ia mendapatkan begitu banyak pesanan. Mula-mulanya tuh berasal dari pertemuan ia dengan seorang eksportir barang kerajinan yang berasal dari limbah. Dari situlah Dewi mendapatkan begitu banyak pesanan sehingga ia tidak mampu untuk menangannya sendiri. Maka dari itu ia mempekerjakan 16 orang karyawan untuk membantunya menangani semua pesanan tersebut. Jenis kerajinan yang ia buat berasal dari limbah daun kering yang berjatuhan di pinggir jalan. Nah, awalnya itu tuh kenapa Dewi bisa kepikiran buat bikin kerajinan ini tuh karena Dewi berinisiatif untuk mencari penghasilan tambahan guna membantu perekonomian keluarganya. Karena ia hanya hidup berdua dengan ibunya saja. Ayahnya meninggal saat ia kecil. Maka dari itu, setiap hari setelah ia pulang dari kuliah, Dewi mengumpulkan daun-daun kering untuk ia jadikan kerajinan tangan. Ia bisa membuat daun kering tersebut menjadi figura foto, kotak pensil, undangan, dan kreasi kerajinan yang lainnya. Seperti gambar yang ini, di sini adalah salah satu contoh kerajinan yang Dewi buat. Ini adalah figura yang berasal dari daun kering. Dengan modal 50.000, ia berhasil membuat beberapa kreasi yang kemudian ia jual pada rekan kampusnya. Nah, dari pertama kan dia jual kepada rekan-rekan kampusnya pas pameran itu. Ia nggak nyangka kalau misalnya barang yang ia taruh di pameran kampusnya itu tuh bisa terjual habis. Nah, lalu Dewi terus menekuni usahanya dan hingga pada tahun 2004 dia bertemu dengan seorang yang mau bermitra dengan di Tanjung, seperti yang saya bilang tadi pas di awal itu. Lalu Dewi memulai mengekspor karyanya ke berbagai negara seperti Hong Kong, Singapura, dan Australia. Tapi nggak lama kemudian, pada tahun 2007, perusahaan ekspor yang bermitra dengan Dewi itu bangkrut. Dewi sempat menghentikan bisnisnya untuk beberapa saat. Tapi Dewi nggak nyerah, dia langsung bangkit lagi. Dia mulai naruh beberapa barang kerajinan yang sudah ia buat di toko warung yang punya ibunya itu. Nah, karena warungnya berseberangan dengan sebuah kantor, warung ibunya mendatangkan satu pesanan besar untuknya. Salah seorang pelanggan ibunya tertarik untuk menjadikan karya Dewi sebagai souvenir pernikahannya. Dari situlah di Tanjung kembali bangkit dan mengantarkan Dewi menjadi salah satu pengusaha kerajinan sukses dan memiliki omset jutaan bahkan miliaran. Nah, apa sih teknik atau cara pembuatan kerajinan yang Dewi buat? Nah, itu caranya tuh yang alat dan bahannya itu yang buat bikin kayak figura yang ada di atas ini. Itu tuh bisa yang pertama ada lem tembak, daun pelepah pisang. Bedanya itu doang sih sama yang gambar ini. Terus gunting, dan biji-bijian. Cara pembuatannya itu yang pertama, siapkan kardus berkas yang dan bentuk menjadi bingkai. Kayak tengahnya itu pertama dibuat kerangka pinggirannya dengan ngebolongin tengahnya. Terus habis itu potong daun pelepah pisang dengan ukuran yang sama panjang, lalu lilitkan pelepah tersebut di pinggiran figura foto tadi. Kaitkan pelepah dengan kardus figura yang menggunakan lem tembak. Terakhir kita bisa hias figura tersebut menggunakan biji-bijian yang sudah disiapkan. Biji-bijian yang dimaksud tadi itu
Misalnya kedelai hitam, kacang hijau, jagung yang biasa buat popcorn, terus juga bisa pakai kuaci. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.